Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Selamat Ibu. Alhamdulillah ya. Oke, sebelum lanjut, Ibu ingin mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Ketua kelas, bagaimana absensi hari ini? Apakah ada yang tidak hadir? Ada ibu satu orang katanya sakit. Ya ampun. Semoga temannya lekas sembuh ya dan bisa kembali hadir dan berkumpul belajar bersama-sama. Amin. Kalian juga jangan lupa terus jaga kesehatan ya. Iya, Bu. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang muatan listrik. Coba siapa yang masih ingat apa yang terjadi jika dua benda bermuatan saling didekatkan? Saya, Ibu. Ya, silakan. Kalau beda muatannya itu akan saling tarik menarik dan apabila sama muatannya akan saling tolak menolak. Ya, sekali. Mengapa hal itu bisa terjadi? Saya, Bu. Ya, Saikun. Karena ada gaya listrik, Bu. Betul, tepat sekali. Jadi, di sekitar muatan listrik terdapat pengaruh gaya listrik. Nah, pengaruh inilah yang nantinya akan kita pelajari sebagai medan listrik. Baik anak-anak, sebelum masuk ke materi inti, Ibu ingin memperlihatkan sebuah video terlebih dahulu. Silahkan diamati baik-baik ya. Iya, Bu. Wih, tapi saya bilang kan topang oh my god, lagi mengerikan. Ada lampu merah tadi. Itu kayaknya yang paling serem. Ada dua orang. Nah, dalam video tersebut menampilkan salah satu fenomena alam. Ada yang tahu fenomena apa itu? Betul sekali, itu adalah fenomena petir. Coba sekarang ceritakan lebih lanjut apa yang kalian amati dari video tersebut. Ada kilasan cahaya yang sangat terang, Ibu. Iya. Petir menyambar pohon tinggi, Bu. Ada suara guntur, Ibu, setelah petir. Oke, bagus sekali pengamatannya. Nah, menurut kalian, mengapa petir tadi dapat menghasilkan cahaya yang sangat terang dan suara yang sangat keras? Mungkin karena ada energi listrik yang sangat besar, Ibu. Iya, tepat sekali. Petir memang berkaitan dengan muatan listrik dalam jumlah yang sangat besar. Nah, kalau begitu, mengapa petir lebih sering menyambar pohon tinggi, gedung, atau tiang listrik dibandingkan tempat yang rendah? Lalu, menurut kalian, bagaimana muatan listrik di awan bisa bergerak menuju bumi? Dan mengapa bisa terjadi loncatan muatan listrik di udara? Gimana ya? Siap, Ibu. Siap, Ibu. Nah, pertanyaan-pertanyaan itulah yang akan kita selidiki bersama hari ini. Siap untuk mencari jawabannya? Siap, Ibu. Baik, Ibu. Maaf, Ibu. Ya, Ibu, mau izin ke toilet? ya silakan. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang medan listrik dan potensial listrik serta kaitannya dengan fenomena. Setelah mengikuti pembelajaran hari ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan konsep medan listrik dan potensial listrik secara konseptual maupun matematis. Yang kedua, menghitung besar medan listrik dan potensial listrik menggunakan persamaan yang sesuai. Yang ketiga, menganalisis hubungan antara medan listrik dan potensial listrik. Yang keempat, mengaitkan konsep medan listrik dan potensial listrik dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang bisa mengulang tujuan pembelajaran kita hari ini secara singkat? Saya, Bu. Ya, silahkan Katrin. Yang pertama itu kita akan belajar tentang konsep medan listrik dan potensial listrik serta belajar menghitung besar medan listrik dan potensial listrik menggunakan persamaannya. Ya, betul sekali. Untuk poin yang ketiga dan keempat, siapa yang bisa menyebutkan? Saya, Bu. Ya, silahkan.
Kita juga akan menganalisis hubungan medan listrik, medan potensial, dan fenomena yang ada dan mengaitkan konsepnya dengan kehidupan sehari-hari. Nah, betul sekali. Tujuan pembelajarannya sudah jelas ya. Berarti kalian sudah memiliki gambaran tentang pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan lancar dan ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Ketua kelas, silahkan dipimpin. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan keinginan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, tadi kita sudah mengamati salah satu fenomena alam yakni petir pada video tadi. Nah, sebenarnya petir bukan hanya sekedar kilatan cahaya di langit, tetapi merupakan salah satu contoh nyata penerapan konsep medan listrik dan potensial listrik di alam. Karena itu, sekarang kita akan memahami konsep-konsep fisika tersebut sambil mengaitkannya langsung dengan fenomena tadi. Ketika suatu muatan listrik berada di suatu tempat, maka di sekitarnya akan terbentuk daerah yang masih dipengaruhi gaya listrik. Daerah pengaruh gaya listrik itulah yang disebut dengan medan listrik. Jadi, medan listrik ini adalah daerah di sekitar muatan yang masih dapat mempengaruhi muatan lain. Sekarang coba hubungkan. Nah, pada fenomena tadi di dalam awan terdapat banyak muatan listrik akibat gesekan partikel air dan es. Muatan-muatan tersebut menghasilkan medan listrik yang sangat besar di sekitar awan, di mana semakin banyak muatan yang terkumpul di awan, maka medan listrik yang terbentuk juga semakin kuat. Di mana secara matematis persamaan medan listrik dapat dituliskan dengan persamaan E sama dengan K dikali Q per R kuadrat. Nah, dari persamaan ini dapat kita lihat bahwa semakin besar muatan listrik, itu muatan. Semakin besar muatan listrik, maka medan listriknya juga semakin besar. Dan semakin jauh jaraknya, maka medan listrik semakin kecil. Oke. Nah, sekarang coba kalian ingat kembali pada video tadi. Mengapa petir lebih sering menyambar pohon atau gedung-gedung tinggi? Ada yang bisa jawab? Saya Ibu. Saya boleh. Lepas saya terus. Baik, silahkan Darius. Karena lebih dekat dengan awan, Ibu. Nah, itu dia inti konsepnya. Karena pohon atau bangunan tinggi lebih dekat dengan sumber muatan di awan. Medan listrik di sekitarnya menjadi lebih besar. Itulah sebabnya benda tinggi lebih mudah tersambar petir. Nah, di sini Ibu akan membacakan salah satu contoh soal yang berkaitan dengan konsep tadi. Dengarkan baik-baik ya. Sebuah awan bermuatan listrik menghasilkan medan listrik pada suatu titik di dekat permukaan bumi. Jika besar muatan awan adalah 4 dikali 10 pangkat min 6 kolom dan jaraknya terhadap bumi adalah 2 meter, tentukan besar medan listrik yang dihasilkan. Silahkan coba dikerjakan ya. Ibu. Ibu, kami sudah mendapatkan jawabannya Ibu dengan menggunakan persamaan yang tadi, di mana hasilnya itu 9.000 Newton per kolom Ibu. Betul sekali. Sekarang kita lihat penyelesaiannya di sini ya. Iya Ibu. Tadi Umu mengatakan hasil akhirnya adalah 9.000 Newton per kolom. ya. Di sini hasilnya sudah sesuai dengan hasil yang didapatkan dengan teman kalian. Berarti jawabannya sudah benar ya. Beri aplaus kepada teman kalian. Nah, sekarang coba pikirkan, jika awan semakin dekat ke bumi, apakah medan listriknya bertambah besar atau kecil?
Makin Semakin besar kecil. Betul sekali, semakin besar ya. Itulah sebabnya ketika awan gelap semakin rendah dan mendekati bumi, peluang terjadinya petir juga semakin besar. Selanjutnya kita masuk ke konsep potensial listrik. Jika medan listrik berkaitan dengan gaya listrik, maka potensial listrik berkaitan dengan energi listrik. Potensial listrik ini dapat diartikan sebagai energi potensial listrik per satuan muatan. Dalam fenomena tadi, potensial listrik ini sangat penting karena petir terjadi akibat adanya beda potensial yang sangat besar antara awan dan bumi. Persamaan potensial listrik ini dapat dirumuskan dengan P sama dengan K dikali Q per R. Dalam persamaan ini dapat diartikan semakin besar muatan, potensial listriknya juga semakin besar, dan semakin dekat jaraknya, potensial listrik juga akan semakin besar. Nah, pada fenomena tadi, awan menyimpan muatan listrik dalam jumlah yang sangat besar. Akibatnya, beda potensial antara awan dan bumi dapat mencapai jutaan volt. Itulah yang menyebabkan energi petir sangat besar hingga menghasilkan cahaya yang sangat terang dan suara guntur yang keras. Nah, contoh lain juga, coba kalian ingat saat mengisi daya ponsel. Arus listrik dapat mengalir karena adanya perbedaan potensial listrik. Nah, konsep yang sama sebenarnya juga terjadi pada petir. Hanya saja beda potensial pada petir itu jumlahnya sangat besar dibanding dengan listrik di rumah tangga. Jadi, petir dapat dianggap sebagai aliran muatan listrik dalam skala yang sangat besar di alam. Selanjutnya, Ibu akan menampilkan contoh soal lagi. Didengarkan ya. Sebuah awan bermuatan 8 dikali 10 pangkat 6 kolom berada pada jarak 4 meter dari permukaan bumi. Tentukan besar potensial listrik yang dihasilkan awan tersebut. Silakan coba dikerjakan secara mandiri ya. Ibu. Ibu, saya ingin menjawab. Sesuai dengan persamaan tadi, saya memperoleh 18.000 volt, Ibu. Nah, jelas sekali ya. Terima kasih jawabannya Tia. Beri hapus dulu untuk teman kalian. Sekarang kita akan bekerja dalam kelompok. Karena pertemuan kemarin Ibu sudah membagi kalian ke beberapa kelompok. Sekarang silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Sudah, Ibu. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian. Terima kasih, Bu. Nah, di depan kalian juga sudah Ibu siapkan alat tambahan untuk setiap kelompok ya. Silakan dicek terlebih dahulu. Iya, Bu, sederhana sekali alatnya. Iya, memang sederhana. Tapi dari alat sederhana ini kalian bisa lihat bagaimana konsep medan listrik dan potensial listrik bekerja. Nah, melalui penyelidikan ini, kalian akan menyelidiki bagaimana muatan listrik dapat menghasilkan medan listrik dan bagaimana beda potensial menyebabkan perpindahan muatan listrik seperti pada fenomena tadi. Nah, silakan lanjutkan pengisian tabel hasil pengamatan dan pertanyaan analisis pada LKPD tersebut. Diskusikan bersama teman kelompok kalian ya. Baik, Bu. Kelompok 2, apa kesimpulan sementara yang kalian dapatkan? Kesimpulannya Ibu, untuk sementara ini kami melihat bahwa semakin dekat jaraknya, gaya tariknya juga semakin kuat, Ibu. Nah, itu sudah menunjukkan bahwa medan listrik dipengaruhi oleh jarak. Lanjutkan diskusinya ya. Iya, makasih, Bu. Untuk kelompok 4, apakah ada kesulitan?
Ibu, kami sebenarnya masih bingung hubungan beda potensial dengan perpindahan muatan, Ibu. Baik. Coba bayangkan seperti air di tempat tinggi. Air akan mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah karena ada perbedaan ketinggian. Nah, muatan listrik juga bergerak karena adanya perbedaan potensial listrik. Nah, pada fenomena tadi, beda potensial antara awan dan bumi sangat besar sehingga elektron bergerak sangat cepat dan menghasilkan sambaran petir. Oh, jadi karena ada perbedaan potensial muatannya bergerak ya, Ibu. Tepat sekali. Lanjutkan diskusinya ya. Ibu. Baik, waktu diskusi sudah selesai ya. Sekarang masing-masing kelompok akan menyajikan hasil diskusinya di depan kelas. Diharapkan kelompok lain memperhatikan, memberikan tanggapan atau mengajukan pertanyaan. Baik Ibu. Baik Ibu. Nah, kelompok pertama silahkan maju. Baik Ibu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi dan penyelidikan. Berdasarkan praktikum yang kami lakukan, potongan kertas ini lebih mudah tertarik ketika jaraknya dekat dengan penggaris yang bermuatan. Hal ini menunjukkan bahwa medan listrik ini lebih kuat pada jarak yang lebih dekat. Selain itu, pada praktikum balon dan lembut, kami melihat adanya perpindahan muatan akibat beda potensial listrik. Ya, bagus sekali. Terima kasih kelompok 1 atas penyampaiannya. Untuk kelompok lain, apakah ada yang ingin bertanya atau memberi tanggapan? Iya, silakan. Kami setuju dengan penjelasan kelompok 1. Iya. Dan sedikit menambahkan dari hasil diskusi kami menemukan bahwa bangunan tinggi lebih mudah tersambar petir karena lebih dekat dengan awan sehingga medan listriknya lebih besar, Ibu. Bagus sekali. Berikan aplaus untuk teman-teman. Silakan Ibu. Ibu. Lagi tergeser. Secara keseluruhan presentasi kalian sudah sangat baik. Artinya kalian tidak hanya memahami hasil praktikum tetapi juga mampu mengaitkannya dengan kejadian di kehidupan sehari-hari. Ibu apresiasi kerjasama dan keberanian kalian untuk menyampaikan hasil di depan kelas. Nah, baik anak-anak, setelah melakukan penyelidikan dan diskusi kelompok, sekarang kita akan mencoba memahami kembali konsep-konsep yang kalian temukan melalui kegiatan tadi. Pada penyelidikan pertama, kalian melihat potongan kertas dapat tertarik oleh penggaris atau balon yang telah digosok. Nah, menurut kalian, mengapa hal itu bisa terjadi? Ada yang tahu? Saya! Ya, silakan Darius. Yes. Jadi itu terjadi karena penggaris itu memiliki muatan listrik dan menghasilkan medan listrik. Bagus sekali. Sekarang coba ingat kembali hasil pengamatan kalian sebelumnya. Pada saat jarak dijauhkan, bagaimana daya tarik pada potongan kertas? Menjadi lebih maju. Ya, betul. Pemahaman kalian sudah tepat. Itu menunjukkan bahwa besar medan listrik dipengaruhi oleh jarak. Semakin jauh dari sumber muatan, medan listriknya semakin kecil. Nah, pada fenomena tadi, ketika awan semakin dekat dengan bumi atau benda tinggi, medan listrik di sekitarnya menjadi lebih besar sehingga peluang terjadinya petir semakin meningkat. Sudah paham sampai sini? Paham, Ibu. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu ingin mendengar pendapat kalian tentang kegiatan yang sudah dilakukan. Coba, siapa yang ingin menyampaikan hal paling menarik yang kalian pelajari hari ini? Saya Ibu. Ya, Bu, silakan. Nah, dari pembelajaran hari ini saya baru mengetahui kalau petir ternyata berkaitan dengan medan listrik dan beda potensial. Nah, berarti pembelajaran hari ini membantu kalian memahami fenomena petir dari sudut pandang fisika. Ada yang lain? Saya Ibu. Ya, Mita, silakan. Saya juga baru tahu Ibu kalau jarak itu mempengaruhi besar medan listrik Ibu. Ya, betul sekali. Itu salah satu konsep yang paling penting
yang kalian temukan langsung melalui penyelidikan tadi. Nah, setelah pembelajaran hari ini, coba kalian perhatikan banyak yang berkaitan dengan konsep fisika. Misalnya, petir yang sering kita lihat saat hujan ternyata dapat dijelaskan melalui konsep medan listrik dan potensial listrik. Jadi, fisika bukan hanya tentang rumus, tetapi juga tentang memahami bagaimana alam bekerja. Baik, sebelum kita akhiri hari ini, mari kita tutup pembelajaran dengan membaca doa. Ketua kelas, silakan pimpin kembali doanya. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi kalian hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.